The Tide of Aceh, angin di Selat Malaka. Aceh, tahun ke-1602, di bawah langit yang dipenuhi bintang, pelabuhan Kesultanan Aceh Darussalam berdenyut dengan kehidupan. Kapal-kapal dari Gujarat, Tiongkok, dan Ottoman berlabuh, membawa rempah, sutra, dan kisah-kisah dari dunia. Di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, Aceh adalah mercusuar Islam dan kekuatan maritim yang ditakuti. Namun bayang-bayang kolonial Portugis dan Belanda mulai mengintai. Ini adalah kisah Nur, seorang penutur hikayat perempuan, dan Iskandar, seorang laksamana muda yang berjuang mempertahankan kejayaan Aceh di tengah badai perang dan pengkhianatan. Nyanyian di pelabuhan. Nur binti Malik, seorang penutur hikayat dari keluarga ulama, dikenal di seluruh Aceh karena kisah-kisahnya yang membangkitkan semangat jihad melawan Portugis di Malaka. Suaranya yang mengalir seperti ombak Selat Malaka menarik perhatian Sultan Alauddin yang mengundangnya ke istana untuk menceritakan hikayat kemenangan Aceh. Di sana, Nur bertemu Iskandar, seorang laksamana muda yang baru kembali dari ekspedisi melawan armada Portugis. Dengan mata penuh api dan luka perang di tubuhnya, Iskandar bercita-cita membangun armada yang tak tertandingi untuk melindungi Aceh. Namun, di balik kemegahan istana, intrik politik mengancam. Seorang bangsawan Aceh yang diam-diam bersekutu dengan Belanda merencanakan pengkhianatan untuk melemahkan Sultan. Ketika Nur secara tidak sengaja mendengar rencana ini, saat menceritakan hikayat di pasar, ia menjadi sasaran pembunuh bayaran. Iskandar, yang mulai terpesona oleh keberanian Nur, bersumpah untuk melindunginya. Baudai di Lot, Iskandar memimpin armada Aceh untuk menyerang pos Portugis di Malaka, membawa Nur sebagai penutur hikayat untuk membangkitkan semangat pasukan. Di Tenggalot, mereka menemukan sebuah naskah kuno dari Ottoman, berisi rahasia pembuatan meriam yang lebih kuat. Naskah ini yang disebut api laut menjadi kunci untuk mengalahkan musuh, tetapi juga menarik perhatian pengkhianat di antara kru Iskandar. Di tengah badai yang mengamuk, Nur menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan kode dalam naskah, mengungkapkan formula untuk meriam yang dapat menghancurkan kapal musuh dari jarak jauh. Namun, ketika pengkhianat mencoba mencuri naskah, Iskandar terluka dalam pertempuran sengit. Nur, yang kini menyadari perasaannya terhadap Iskandar, merawatnya di bawah langit penuh badai, berjanji untuk melanjutkan perjuangan meski nyawa mereka terancam. Api di Baitur Rahman. Kembali di Aceh, pengkhianatan terungkap. Bangsawan yang berkomplot dengan Belanda menyusup ke istana, mencoba meracuni Sultan Alauddin. Nur, dengan keberaniannya, menggunakan hikayatnya untuk mengungkap pengkhianat di depan rakyat, memicu kemarahan massa. Dalam kekacauan, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi pertempuran sengit antara pasukan setia Sultan dan para pemberontak. Iskandar, yang pulih dari luka, memimpin pertahanan pelabuhan Aceh dari serangan armada Belanda yang memanfaatkan kekacauan. Dengan bantuan meriam api laut yang dibuat berdasarkan naskah, ia menghancurkan kapal-kapal musuh dalam pertempuran laut yang dramatis. Nur, dari menara masjid, menyiarkan hikayat kemenangan, menginspirasi rakyat untuk bersatu melawan penjajah. Warisan ombak, dengan pengkhianat dikalahkan dan armada Belanda mundur. Aceh kembali bangkit sebagai kekuatan maritim. Sultan Alauddin menghormati Nur dan Iskandar, menobatkan mereka sebagai pahlawan. Nur menciptakan hikayat baru, Tide of Aceh, yang menceritakan perjuangan mereka. Sementara Iskandar membangun sekolah pelayaran untuk generasi berikutnya. Meski cinta mereka tidak dapat bersatu karena tugas masing-masing, mereka menemukan makna dalam warisan yang mereka tinggalkan untuk Aceh. Pasir di pantai, tahun 1903, ketika Belanda akhirnya menaklukkan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri sebagai simbol perlawanan. Seorang anak nelayan menemukan manuskrip hikayat Nur di tepi pantai dengan kata-kata terakhir, Aceh tidak pernah menyerah karena semangatnya hidup di ombak dan bintang. Kisah Nur dan Iskandar terus bergema, menginspirasi perjuangan kemerdekaan di Nusantara.